Pemirsa yang budiman, pandemi COVID-19 bukan hanya menyerang sistem kesehatan manusia. Virus mematikan ini ternyata telah menyerang berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, dan sebagainya. Menurut informasi yang kami himpun dari liputan6.com, Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia telah merilis angka korban dari PHK yang telah mencapai angka 2 juta orang. Lantas bagaimana tanggapan dari praktisi suprarasional dari masalah-masalah yang telah terjadi saat ini? Ikuti saya dalam program Sisi Lain dengan tema Mudik dan Pekerja Suprarasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Kayaknya lagi sibuk apa nih Pak hari ini Pak? Ya biasa, Iya. ngasih makan ayam. Jadi di kala PSBB masih ada aktivitas ya Pak ya? Ya ini kebetulan depan rumah, jadi rumah. inilah. Oke baik Pak. Pak gimana sebenarnya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya sehat, ini poin penting ini Pak di kala Iya. virus corona sekarang. Ya. Pak Ridwan, saya ingin minta tanggapan dari Bapak. Ini kan sekarang isu mudik dilarang oleh pemerintah sudah mencuat di mana-mana nih Pak. Ya. Bahkan ya sekarang pemerintah sudah resmi menyatakan mudik sudah dilarang. Ya. Nah, bagaimana tanggapan Bapak sebagai praktisi suprarasional, bahkan dari cara berpikir suprarasional tentang mudik suprarasional Pak? Oke, gini Pak Abdul ya, saya juga terangkan kepada pemirsa. Oke. Masalah mudik dilarang itu terus terang kita semua harus ikut aturan pemerintah. Cuman saya terus terang punya sedikit saran buat pemerintah, bagaimana mudik itu bisa menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa negara, baik secara ekonomi maupun secara spiritual. Saya menyebutnya adalah mudik suprarasional. Oke. Nah. Itu persis seperti yang pernah saya baca Pak tahun sebelumnya di media online gitu ya Pak, tentang mudik suprarasional. Tapi sebenarnya manfaatnya apa nih Pak dari mudik suprarasional ini Pak? Oke, Iya. begini Pak Abdul, juga pemirsa ya. Iya. Jadi mudik suprarasional itu kita mudik tidak pada Idul Fitri, tetapi pada Idul Adha. Oke. Apa manfaatnya? Ini secara spiritual. Dengan mudiknya di Idul Adha, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu insya Allah akan full. Selama ini orang ketika bulan puasa di bulan Ramadan mungkin 2-3 hari tidak puasa karena alasannya mudik. Yang kedua, di bulan puasa tersebut nanti orang akan lebih banyak itikaf di masjid. Jadi menambah pahala sebanyak-banyaknya, menghatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya. Ya, berikutnya juga nih, dengan mudiknya di Idul Adha, ya, pada saat Lebaran, bermaaf-maafannya itu dengan warga sekitar, dengan tetangganya. Karena apa? Selama ini, istilahnya itu, kita berbuat dosanya, ibaratnya di tempat kita bekerja, atau mungkin rumah kita, ini malah maafnya di kampung. Oke. Dan yang sangat penting nih, secara suprarasional, nanti kebiasaan ibadah kita di bulan puasa itu akan berdampak di bulan-bulan berikutnya, seperti berpuasa, kemudian mungkin bertahajud, bersolat jamaah, itu terus terang akan menjadi tabungan jiwa dan modal besar bagi bangsa ini untuk menjadi lebih maju. Itu Pak Abdul, salah satunya. Saya jadi tertarik nih, Pak dengan konsep mudik suprarasional. Berarti pertama terkait dengan ibadah kita jadi lebih fokus ya Pak ya di bulan Ramadan ini. Selain dari sisi ibadah nih Pak, apakah ada manfaat lain misalnya kita bicarakan soal ekonomi nih Pak? Apakah ada kaitannya mudik suprarasional dengan ekonomi? Oh, sangat ada. Oke. Gini juga pemirsa ya, dengan mudik suprarasional artinya di bulan saat Idul Adha, THR diberikan pada saat Idul Adha. Otomatis orang-orang ketika pulang kampung bawa uang banyak, dan itu bisa digunakan untuk membeli hewan kurban, baik kambing maupun sapi. Otomatis para peternak di kampung tidak perlu ya menjual ternaknya ke kota dengan biaya lebih mahal karena ongkos dan segala macam. Cukup di kampung karena banyak yang beli. Yang berikutnya juga itu bisa investasi mereka tuh. Bisa apa investasinya? Oke, saya buat tahun depan ya, ini ngasih modal untuk dipelihara, sehingga warga di kampung, para peternaknya khususnya, itu dapat modal. Yang berikutnya juga yang sangat penting adalah mereka nanti terus terang ada interaksi dengan warga pada saat memotong kurban. Efeknya apa? Mereka bisa saling bantu, lebih mengenal warga di kampungnya, sehingga
interaksi sosial ada, dan disitulah akan terjadi mungkin, oh warga di sini butuh apa, mungkin bisa jadi akan terbangun bisnis baru yang bisa dibuat, terutama untuk apa, hasil alam dari kampung tersebut, karena orang kota bisa punya ide-ide bagus. Nah terus terang tadi secara ekonomi, para peternak hidup, para petani akan hidup, dan akibatnya apa? Roda perekonomian itu akan terasa manfaatnya ya ke seluruh masyarakat, karena THR yang nanti diterima oleh banyak orang itu langsung dirasakan oleh warga kampungnya masing-masing. Oke. Gitu. Pak, tentunya Bapak sebagai warga negara Indonesia nih Pak, punya harapan dari mudik tahun ini. Apa nih Pak harapan Bapak, khususnya pesan-pesan buat masyarakat yang mungkin tidak bisa merayakan Idul Fitrinya di kampung halaman? Oke. Menurut saya begini, terus terang juga saya berharap kepada pemerintah mungkin bisa mendengarkan ide ini. Kalaupun tidak dilaksanakan mudik Idul Adha ini di tahun ini, bisa jadi di tahun depan, dan kita buat pelarangan yang sama dengan cara pokoknya mudik di Idul Fitri tidak dilaksanakan. Tujuannya apa? Kita pindah ke Idul Adha. Lakukan seperti sekarang dengan penyekatan dan lain-lain. Karena apa? Kalau COVID-19 mungkin masalah besar juga. Tapi kalau kita pindah ke Idul Adha, bukan masalah besar, tapi rezeki besar akan kita dapat. Jadi harapan saya buat masyarakat, bersabarlah dan bersyukurlah bahwa ini proses menuju kita kepada Indonesia yang lebih baik. Karena terus terang modal bangsa ini adalah tinggal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapatkan itu ketika kita memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan ibadah yang maksimal. Jadi saya berharap bersabar, dan saya juga berharap pemerintah bisa mendengarkan saran ini, merubah mudik menjadi Idul Adha pelaksanaannya. Itu pesan saya. Wah, ini poin penting yang menarik nih Pak. Jadi bersabar dan bersyukur ya Pak ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman dan warga negara Indonesia dimanapun berada, bersyukur dan bersabarlah untuk tidak mudik tahun ini ya Pak ya. Karena ini adalah suatu pesan yang mungkin kita tidak tahu manfaatnya. Betul. Jadi nurut dan patuh pada pemerintah, seperti itu ya Pak. Oke.